warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, selamat pagi. Pagi. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi haji dan umroh. Jadi KD-nya adalah kompetensi dasarnya adalah memahami ketentuan haji dan umroh. Ya. Jadi sebagaimana kalian ketahui bahwa haji ini termasuk dari rukun Islam, ya kan? Rukun Islam kan ada 5. Pertama syahadat, salat, zakat, haji dan apa? Puasa bulan Ramadan. Ya, jadi ini termasuk rukun yang berapa ya? Yang keempat. Ya, dari rukun Islam. Baik. Yang tujuan kita mempelajari ini supaya kalian nanti bisa memahami apa-apa saja tentang kegiatan-kegiatan ibadah yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan haji dan umroh tersebut. Ya. Jadi dalam hal ini nanti ada poin-poin utama yang akan kalian ketahui. Yang pertama tentang rukun haji. Kemudian poin berikutnya adalah wajib haji. Kemudian sunnah haji. Apa itu perbedaan-perbedaannya? Nanti akan kita ketahui. Ya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan itu, mari kita lihat dulu pengertian haji tersebut. Pengertian haji. Nah, jadi pengertian haji ini secara bahasa artinya sengaja. Kalau menurut lugahnya berasal dari kata hajja, yang artinya sengaja mengunjungi. Secara bahasa, perlugah ya, atau menurut istilah atau etimologi asal-usul kata. Artinya sengaja mengunjungi. Sementara menurut istilah haji itu adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah. Ka'bah ini adanya di mana? Di Mekah Al-Mukarramah, Mekah. Mekah ini kalau sekarang ini Saudi Arabia nama negaranya. Ya. Kemudian mengunjungi sengaja mengunjungi ke Baitullah atau ke Mekah untuk melaksanakan kegiatan. Jadi kegiatan ibadah tertentu. Apa saja kegiatan ibadahnya nanti akan kita jelaskan. Itu kan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ada nanti pelaksanaan kegiatan rukunnya, ada nanti pelaksanaan wajib hajinya, ada nanti pelaksanaan sunnah-sunnah hajinya. Nanti akan kita bahas. Kemudian kegiatan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ibadah haji ini ada syarat-syaratnya. Nanti juga akan kita bahas apa saja syarat haji. Yang terpenting dari syarat haji ini adalah mampu dulu. Nah, banyak orang yang dengan syarat-syarat lain Islam sudah, balik sudah, berakal sehat sudah, tapi ada sesuatu yang tidak bisa memungkinkan orang untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu kemampuan. Kemampuan dari finansial atau keuangan untuk bisa naik haji, karena memang OMH, ongkos naik haji itu mahal. Apalagi di zaman sekarang ini hampir mencapai 50 jutaan. Apalagi kalau haji-haji khusus itu, ya. Ini bagi orang yang sanggup ada syarat-syaratnya. Nanti kita lihat. Kemudian waktunya. Waktu inilah yang membedakan antara haji dan umroh. Kalau haji waktunya memang dilaksanakan mulai dari bulan Syawal. Ini sekarang ini bulan Syawal nih. Kalau 1 Syawal itu kan hari raya Idul Fitri kan. Habis Idul Fitri itu 1 Syawal, bulan Syawal. Nah, dan puncaknya itu terjadi pada bulan Zulhijjah. Zulhijjah yaitu tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah. Puncak haji itu ditandai dengan wukufnya jamaah haji di padang Arafah. Ya, jadi itu bedanya haji dengan umroh. Kalau haji waktunya tertentu. Kalau umroh waktunya tidak ditentukan. Jadi kapan saja berumroh. Bulan Ramadan kalian bisa umroh. Habis lebaran bisa umroh. Kapan saja bisa umroh. Bahkan di saat melaksanakan haji pun bisa dibarengi dengan umroh. Karena nanti ada kita lihat jenis-jenis macam-macam ibadah haji, ada 3 yaitu ifrad, tamattu dan qiran. Itu pergandengan antara pelaksanaan haji dan umroh. Ya, jadi dengan syarat tertentu pada waktu tertentu. Yang ditentukan bagi orang-orang yang sanggup melaksanakannya. Jadi sanggup ini istilah dalam bahasa Al-Qur'annya manistata'a. Ya, manistata'a. Wa 'alan nasi ilallahi hijul baiti manistata'a.
salah satu kewajiban manusia kepada Allah adalah untuk melaksanakan haji, yaitu manis tata'ah bagi orang-orang yang sanggup, illa sabila, untuk menuju ke sana. Jadi sanggup ya. Berikut kita bahas ini. Syarat haji, ya. Kita lihat syarat haji di sini. Yang pertama tentu orang Islam, agamanya Islam. Ya, haji syarat pertamanya Islam. Jadi orang-orang yang non-Islam itu tidak boleh memasuki Masjidil Haram. Kenapa dikatakan Masjidil Haram? Haram dari orang-orang kafir. Ya. Jadi tidak boleh memasuki area Masjidil Haram itu orang-orang kafir. Jadi memang harus Islam. Kemarin ada kejadian itu orang-orang kafir yang menyamar jadi orang Islam, akhirnya tertangkap. Ya, boleh. Kemudian balik ini barangkali ditandai dengan kedewasaan, kemampuan kalian berpikir secara logis, secara baik. Kemudian ditandai juga dengan pertumbuhan secara fisik. Itu balik namanya. Jadi masing-masing kalian sudah tahu itu balik, artinya sudah dewasa. Ya. Yang ketiga berakal sehat. Jadi memang orang-orang yang diharapkan menunaikan ibadah haji, dia mampu melaksanakan setiap urutan-urutan ibadah tersebut. Maka dia harus punya akal sehat. Satu contoh, kalau tidak punya akal sehat bagaimana? Artinya ini haji ini, pelaksanaan haji ini beriringan dengan umroh. Haji ifrad itu adalah melaksanakan ibadah haji dulu, baru setelah itu umroh. Ya, jadi haji ifrad adalah melaksanakan ibadah haji dahulu, baru umroh. Setelah dia laksanakan semua rangkaian ibadah haji, nanti bisa dia langsung melaksanakan umroh di sana. Ya. Yang kedua tamatu, umroh dulu, baru haji. Ya, umroh dilaksanakan, semua rangkaian ibadah umroh dilaksanakan, baru setelah itu dia melaksanakan ibadah haji. Itu namanya haji tamatu. Ya, jadi haji. Jadi rukun haji sama dengan umroh. Kalau rukun haji 6, berarti rukun umrohnya ada 5. Sebab pada umroh tidak ada wukuf. Ini perhatikan, rukun umroh sama dengan rukun haji. Kecuali pada umroh tidak ada wukuf. Yang namanya puncak haji itu pada sini, letaknya di sini, di wukuf ini. Nah, kita lihat satu-satu. Apa itu ihram? Ihram. Kalau dalam salat namanya takbiratul ihram. Takbir ketika berniat hendak melaksanakan salat. Maka ihram di sini adalah niat kita untuk melaksanakan ibadah haji. Di dalam berniat itu, dalam melakukan ihram itu, para jamaah itu biasanya memakai pakaian putih-putih. Ya, pakaian putih yang kalau laki-laki tidak dijahit. Satu untuk disalurkan, satu untuk diselempangkan. Ini tidak berjahit. Ya, tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Nah, kalau perempuan pakaian putih yang berjahit, yang menutupi seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan belakang. Ya, dan telapak tangan. Ya, ini namanya ihram. Kemudian ihram ini dilakukan dari miqat. Miqat itu ada namanya miqat zamani. Zaman itu waktunya. Waktu haji kan mulai ketapa tadi kan dari bulan Safar sampai bulan Zulhijjah. Kemudian ada miqat makami. Makan itu tempat-tempatnya diawali dari Hijr Ismail namanya. Jadi ini pada tempat yang sama itu namanya ihram, ya, pada miqat. Ya. Yang keduanya rukun haji itu adalah wukuf. Nah, ini yang namanya puncak haji. Jadi wukuf itu artinya berada di padang Arafah. Ya, jadi berada di padang Arafah. Artinya semua jamaah haji itu harus berada di padang Arafah. Biarpun jamaah haji itu dalam keadaan pingsan, sakit dan segala macamnya, dia harus hadir sana. Yang penting hadir saja. Meskipun sebenarnya ada rangkaian-rangkaian ibadah yang dilaksanakan, tapi yang terpenting sini adalah hadir supaya rukunnya tidak tinggal. Jadi kalau ada orang yang koma, jemaah haji yang koma itu di bawah situ, itu pakai apa ya? Pakai tandu. Kalau yang sakit, misalnya tidak boleh berjalan, ada yang dengan kursi roda, ada yang disewakan sana, orang-orang yang disewakan tandu juga. Yang penting hadir di padang Arafah. Kapan waktunya? Kalian tahu? Tanggal berapa?
Berikut lagi. Tawaf. Tawaf wada. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali. Ya. Biasanya mengelilingi Ka'bah ini dengan bagaimana putarannya kemarin? Berlawanan dengan jarum jam. Jadi seperti itu. Sambil kita membacakan kalimat talbiyah. Apa itu kalimat talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu yang diucapkan. Ya, itu kalimat talbiyah. Itu. Apa namanya? Tawaf ya. Kemudian tawaf ini juga ada beberapa macam. Ya, tawaf ini ada 4 macam. Yang pertama namanya tawaf kudum. Ya, kudum. Ini tawaf kudum. Tawaf kudum ini tawaf penghormatan. Jadi ketika jamaah haji tiba di Mekah itu, di Ka'bah itu, dia menghormati Ka'bah. Sama dengan masuk masjid, namanya tahiyatul masjid syaratnya kan. Nah, kalau ini tawafnya tawaf kudum. Tawaf untuk menghormati Ka'bah itu. Ya, Masjidil Haram. Nah, yang kedua tawaf ibadah. Nah, tawaf ibadah ini yang termasuk rukun tadi. Ya, tawaf yang menjadi rukun bagi haji. Jadi tawaf wada ini harus dilakukan. Ya. Yang ketiga tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini tawaf yang dilakukan ketika ada kesempatan. Jadi ketika kita tidak ada melaksanakan ibadah-ibadah yang telah menjadi rukun, boleh kita melaksanakan tawaf sunnah kapan saja. Ya. Yang keempat tawaf wada. Wada itu apa artinya? Nabi pernah melakukan haji wada. Apa itu? Wada itu artinya perpisahan. Jadi tawaf perpisahan ketika akan meninggalkan Mekah. Jadi setelah jamaah haji selesai melaksanakan semua rangkaian ibadah, akan meninggalkan Mekah untuk kembali ke Indonesia ya, kembali ke negara masing-masing, maka dia akan melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Bisa dipahami tak? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Nah, ya. Lama di Mekah itu tergantung jamaah haji. Kalau jamaah haji itu ada yang pas dia melaksanakan artinya 3 hari sebelum wukuf, maka dia pulangnya cepat. Itu bisa itu tergantung apanya? Ongkos yang dibayarkannya. Dan tergantung pelaksanaan daripada negara masing-masing. Jadi berbeda-beda itu. Kelompok terbangnya kan berbeda. Tapi umumnya lebih kurang 20 hari. Lebih kurang 20 hari. Ya. Ya. Ada lagi yang bertanya? Nah, kita lanjut. Kita masuk wajib haji. Wajib haji ya. Ini wajib haji sebagaimana yang kita katakan tadi. Wajib haji ini harus dilaksanakan. Cuma kalau tinggal dia tidak membatalkan haji. Ya, tapi diganti dengan denda. Dam. Biasanya dendanya itu memotong 1 ekor hewan sembelihan, yaitu kambing. Ya. Ya, jadi wajib haji itu ada 5. Yang pertama ihram dari ikat. Nah, sama dengan ihram tadi. Mulai dari waktunya zamani, waktunya, makani tempatnya. Ya. Yang kedua, mabit di Musdalifah. Ini dilakukan pada malam 10 Zulhijjah. Di malam ketika setelah melaksanakan salat Idul Adha. Ya. Ya. Kemudian mabit di Madinah. Mabit di Madinah itu dilakukan pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ada 3 hari. Ada yang tahu ya? Hari-hari tasyrik yang berapa? Hah? Kira yang berapa? Berarti 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu hari-hari tasyrik. Jadi hari-hari tasyrik itu kita diharamkan berpuasa, tidak boleh berpuasa ya. Di tanggal 11, tanggal 10, 11, 12, 13 itu haram berpuasa. Kalau tanggal 10 kenapa haram? Karena hari raya. Yang hari tanggal 11, 12, 13 kenapa haram? Karena itu hari Udliyah. Udliyah itu artinya hari penyembelihan.
Jadi orang boleh menyembelihnya tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi tidak boleh puasa. Kalau orang puasa baca coba makan daging. Nah, ya, jadi itu intinya ya. Kemudian berikutnya melontar jumrah, ya, pada tanggal 10 Zulhijjah dan juga termasuk hari-hari lain. Jadi boleh melaksanakannya 4 hari, 10, 11, 12 dan 13. Ya. Jumrah yang dilontar itu ada 3, Ula, Wusta dan Aqabah. Biasanya orang di Mina itu sudah memiliki kerikil-kerikil untuk melempar. Apa yang kalian ketahui tentang makna pelemparan jumrah itu? Maknanya apa? Jadi makna dari melempar jumrah itu adalah untuk memerangi setan. Jadi jumrah itu ibaratkan setan, kita lempar dengan batu. Ya. Kemudian yang terakhir tawaf wadah, tawaf perpisahan itu termasuk wajib haji. Tawaf perpisahan termasuk wajib haji. Nah, inilah wajib-wajib haji yang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka akan dikenakan denda. Ya. Kalau umroh tadi kalau tidak dilaksanakan akibatnya hajinya, kalau rukunnya batal. Ya, baik, yang terakhir yang kita lakukan adalah sunnah haji. Ya, jadi sunnah haji mendahulukan haji dari umroh, itu sunnah. Jadi hajinya adalah namanya haji ifrad tadi. Jadi dahulukan dulu haji baru umroh. Ya. Yang keduanya membaca kalimat-kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah tadi apa kalimat talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Artinya apa kalian? Nah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu. Jadi orang yang menjamaah itu adalah panggilan Allah, tamu Allah, diundang oleh Allah. Ya, jadi segala kekuasaan di tangan Allah. Berikut sudah lagi adalah tawaf qudum. Tawaf qudumnya apa tadi? Tawaf ketika baru sampai di sebagai tawaf kehormatan. Yang keempatnya adalah mabit di Mina. Ya. Yang terakhirnya adalah tawaf wadah. Jadi dari kesimpulan ini, dari pembahasan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam tata cara pelaksanaan ibadah haji yang harus diperhatikan, dipahami adalah tentang rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Rukun haji harus dilaksanakan. Kalau tidak, hajinya batal. Kalau wajib haji, kalau tidak, maka diganti dengan denda. Kalau sunnah haji, artinya sesuatu yang dianjurkan untuk menambah amal pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah pembahasan kita. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Di lain kesempatan nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan tentang umroh. Jadi demikian saja ya pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.